Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Keuangan untuk merekonstruksi efisiensi anggaran. Kementerian Keuangan diberikan tenggat waktu untuk menyusun kembali target dan porsi penghematan masing-masing kementerian dan lembaga. Evaluasi penggunaan dana mulai dilakukan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Untuk membahas seperti apa rekonstruksi efisiensi anggaran APBN dan apakah efisiensi anggaran akan berpengaruh signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%, bersama kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Jakarta Ahmad Nur Hidayat dan peneliti Selios Bara M. Setiadi. Selamat sore Mas Bara, selamat sore Mas Ahmad. Selamat sore Mbak Tasya. Iya. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama simak paket informasi berikut ini. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya. Menurutnya, salah satu efisiensi yang perlu dilakukan adalah perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Gak usah ke luar negeri, 5 tahun gak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu ke luar negeri yang tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya. Padahal keputusan penghematan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat luas, diantaranya untuk memberikan makan anak-anak serta memperbaiki sekolah. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan. Memperbaiki semua sekolah Indonesia. Ya, pemirsa, kita akan segera mulai diskusi pada sore hari ini. Saya ke Mas Ahmad terlebih dahulu. Mas Ahmad, yang terbaru, perkembangan terbaru adalah Komisi 2 DPR sudah menyetujui efisiensi anggaran 8 mitra kerja. Kami belum tahu jumlah pasti yang kemudian bisa dihemat, tetapi masyarakat kan sangat terpapar informasi bagaimana pemerintah saat ini melakukan penghematan ya. Tetapi apa yang kemudian bisa didapat oleh masyarakat sebagai hasil dari penghematan itu menurut Mas Ahmad? Masyarakat tuh sebetulnya was-was ya, jangan-jangan efisiensi ini akan mengurangi layanan pemerintah kepada mereka, kepada publik. Dan ini yang harusnya dihindari, bahwa efisiensi ini dimaksudkan hanya untuk membuang ya tanda kutip ya obesitas ketika kita melihat birokrasi begitu ya. Dan ini harus semakin lebih lincah lagi dan anggarannya itu akan disalurkan untuk program-program yang lebih berkualitas. Itu harapan kita semua ya, tetapi dengan melihat sosial media yang gaduh ya, kita lihat banyak ASN yang lampunya gelap ketika udah jam 16.00, AC-nya sudah mati ya, kemudian orang-orang yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam layanan publik itu juga mengeluh ya. Belum lagi kita juga menyaksikan adanya teman-teman honorer ya di lembaga pemerintah, katakanlah TVRI, RRI yang di layoff, yang mereka membuat gaduh gitu karena mereka kehilangan pekerjaan, keluarganya mau dikasih nafkah apa, biaya sekolah anak-anaknya bagaimana. Itu semua membuat
publik khawatir, Mbak Tasya ya. Iya. Dan saya kira harusnya pemerintah itu memberikan satu klarifikasi yang jelas bahwa efisiensi ini adalah yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik. Tapi kenyataannya tadi Mbak Tasya bilang Komisi 2 sudah menyetujui meskipun belum detail seperti apa. Dan ini menurut saya agak serampangan cara pemangkasannya itu. Pesannya adalah belanja pegawai tidak boleh dipangkas. Iya, tidak dipangkas belanja pegawai, tetapi belanja barang dan modal yang dipangkas. Ternyata dalam belanja barang itu ada honor tenaga honorer gitu ya, ada gaji tenaga honorer. Dan itu dinolkan, berarti di layoff-nya teman-teman yang jaga portal-portal perlintasan kereta api itu dihilangkan begitu. Teman-teman yang menjaga irigasi di desa-desa yang sifatnya adalah pegawai honorer itu dihilangkan, mereka nggak ada. Padahal itu semua yang paling terdepan dalam layanan publik. Jadi seharusnya anggaran seperti itu malah yang jangan dipotong. Anggaran yang dipotong saya setuju, anggaran luar negeri, perjalanan luar negeri, rapat-rapat di hotel-hotel mewah, perjalanan dinas di Bali dan sebagainya, itu semua yang harus dipotong. Tapi yang kayak gini jangan dipotong. Tapi kalau kita nggak punya informasi yang akurat, ini ketika asal babat aja belanja barang dibabat, belanja modal dibabat, padahal ketika detailnya itu ada komponen yang langsung bersentuhan dengan layanan publik, dan saya kira itu masyarakat yang akan dirugikan dengan efisiensi ini. Baik, Mas Bara, setuju tidak bahwa ada komunikasi yang masih kurang jelas dari pihak pemerintah akan dikemanakan atau seperti apa komponen-komponen yang akan dihemat dan kemudian di mana itu kemudian akan dipindahkan atau dialihkan? Betul sekali Mbak, untuk sekarang ini masih ada simpang siur. Nggak cuma hanya jumlah dari anggaran yang dipangkas, tapi juga apa saja yang dipangkas. Dan salah satu wacananya adalah pemangkasan anggaran ini digunakan untuk pembiayaan dari makan siang gratis. Nah, tetapi kalau dari penelitian Selyo sendiri ini melihat bahwa seharusnya ini kita lebih berhati-hati setelah ada pemangkasan ini, apakah perlu ada realokasi yang lebih tepat sasaran gitu. Nah, karena menurut kami di sini juga menjadi potensi untuk memperluas dari social security juga ya, jadi jaringan sosial gitu. Banyak sekali yang bisa ditambahi. Nggak cuma hanya di makan siang gratis, tapi lagi-lagi kita juga harus melihat apa saja sih sebenarnya yang dipotong dan apakah pemangkasan ini benar-benar bukan hanya tepat sasaran tetapi juga pada waktu yang tepat juga gitu. Oke, baik. Karena kalau hingga saat ini kemudian memang wacana yang diterima publik adalah penghematan ini keseluruhannya untuk makan bergizi gratis. Begitu kira-kira yang dipahami publik ya, Mas Bara? Betul sekali. Itu menjadi salah satu pandangan juga. Nah, tapi dalam kenyataannya itu ada yang mengatakan juga bahwa yang digunakan untuk makan bergizi gratis ini hanya sebagian gitu. Sempat aja yang mengatakan bahwa hanya 100 triliun yang digunakan untuk wacana makan bergizi gratis ini. Nah, dan ini juga menjadi pertanyaan ya, apakah ini program ini untuk memang kebutuhan masyarakat atau hanya menjadi ambisi pemerintahan juga gitu. Iya. Oke, baik. Saya mau mengutip ada pernyataan dari Menteri Keuangan yang kemudian mungkin bisa menjadi gambaran seperti apa yang terjadi di pemerintahan. Sri Mulyani mengatakan bahwa beban untuk menyiapkan MBG itu seperti menggelar hajatan tetapi setiap hari. Mungkin ada komentar, Mas Ahmad? Ya, MBG ini hajatan, kalau hajatan itu kan sifatnya adalah memberikan ikan daripada kail ya. Jadi yang tamu hajatan itu kan ya kenyang saat ada hajatan, kalau nggak ada hajatan lapar lagi. Apakah setiap orang harus datang ke hajatan setiap hari, itu kan jadi pertanyaannya. Ya. Saya kira menurut saya membelanjakan besar-besaran kepada MBG dari efisiensi itu adalah salah satu langkah yang salah. Kenapa? Karena kita membutuhkan belanja yang berkualitas. Kita ngambilnya itu berdarah-darah loh. Ya, kalau lihat dari berbagai informasi yang ada di sosial media, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terutama teman-teman di honorer. Tapi kemudian dikasih hanya untuk memberikan makan, dan makan itu sifatnya adalah saat itu saja dinikmati, setelah itu selesai. Bukankah harusnya kita berinvestasi, seperti misalkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru buat mereka yang membutuhkan? Saya kira belanja seperti itulah yang lebih diperlukan ya dibandingkan dengan makan bergizi gratis ya. Kita butuh 3 hal. Menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meringankan relaksasi pembiayaan kepada UMKM dan pelaku usaha.
Karena itu akan mengenerate multiplier efek ekonomi. Yang ketiga adalah mempertahankan, berinvestasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Mempertahankan daya beli masyarakat itu dengan apa? Dengan menjaga subsidi yang ada saat ini tidak dikurangin. Kalau kita lihat narasi dari Kemenq, narasi dari berbagai tokoh, itu kan ada rencana yang mengurangi, dan juga menaikkan BPJS, menaikkan BPJS Kesehatan, menaikkan tapera dan sebagainya. Itu semua memukul daya beli masyarakat. Nah, harusnya dana yang ada tadi, yang hasil efisiensi tadi, direalokasikan atau difokusin untuk menjaga agar subsidi ini tidak berkurang, kalau bisa ditambah. Untuk apa? Untuk mengcover kelas menengah yang turun kelas sekarang menjadi kelas di bawahnya begitu. Dan ini harus kita dorong supaya refocusing anggaran ini ke arah yang lebih berkualitas begitu. Baik, kalau tadi mungkin bisa saya rinci sedikit dari Komisi 2 DPR menyetujui efisiensi itu dari Kementerian Pan-RB, Kementerian ATR BPN, KPU, Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan juga Ombudsman. Nah, Mas Ahmad sendiri tadi kan mengatakan bahwa memang ada obesitas anggaran. Kira-kira kalau kita mau melihatnya dari sisi yang sangat positif sekali, Mas Ahmad, memangnya penggunaan atau pengaturan anggaran kita selama ini kurang efektif ya? Masih ada yang kemudian masih bisa dipotong? Ya, saya kira kita harus bicara juga dari hulunya ya. Dari hulunya itu Kemenq membagi belanja negara yang di KL itu atas 3 bagian. Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Ketiga jenis belanja ini, Mbak, tidak dijelaskan mana kaitannya dengan layanan publik. Iya. Ya, nah karena ini pengkategoriannya sudah salah menurut saya dan tidak berorientasi sama publik. Ini kan 3 kategori ini orientasinya seperti sama pegawai. Padahal APBN itu yang biaya adalah publik. Sehingga ini harus direformasi. Jadi sebelum bicara efisiensi harusnya ada reformasi dulu nomenklatur anggaran di Kemenq. Yang kami usulkan adalah itu dibagi berapa kuartil. Kuartil 1 adalah biaya yang langsung dan relevan kepada kepentingan publik. Di situ di dalamnya bisa aja ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal. Tetapi itu dikategorikan sebagai satu klaster, katakanlah kuartil 1. Nah, nanti sampai kuartil 4, yaitu ke belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan juga tidak relevan dan juga bukan pendukung utama. Nah, inilah yang kemudian kita bisa potong dan itu bisa automatically kalau di sistemnya ada, komputernya ada. Oh, kita ini udah pakai mobil listrik, sudah pakai digital, sudah pakai AI, masa pemerintah masih nggak bisa mengkategorikan seperti itu. Nah, dengan kategori seperti itu tadi, Q4 dan Q5 ini bisa langsung dibabat. Karena ini kan di dalamnya berarti ada anggaran perjalanan luar negeri para eselon 1, eselon 2, eselon 3, rapat konseling di Bali, di Lombok, di Raja Ampat, ini semua bisa dibabat sehingga publik tidak dirugikan. Nah, sayangnya kita masih membagi kategori 3 tadi dan 3 tadi ini tidak membantu publik dan ketika ini asal babat saja, maka yang terjadi adalah protes di mana-mana, Mbak. Jadi yang dirugikan adalah publik. Menurut saya janjinya Pak Prabowo kan apa? Uang ini untuk rakyat, efisiensi itu. Tetapi kalau peserampangan begini, rakyat malah yang menderita. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak informasi grafis yang akan dibawakan rekan saya Ayu Pratiwi. Ya, terima kasih Tasya. Pemirsa, Kementerian Keuangan menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional. Dan berikut kami sajikan informasinya. Dan berikut daftar sejumlah kementerian dan lembaga yang dipangkas anggarannya. Antara lain, Kementerian PU, kemudian Kemendikbud,
Saintek, kemudian Kemenkes, kemudian Kemenhub, Kemendak, Kemenq, Kementan, Kemendikdasmen. Dan juga ada dari Otorita IKN, serta ada BNPT dan juga Kemenpora. Berikut ini ada daftar kementerian dan lembaga negara yang tidak kena pemangkasan anggaran, antara lain. Ada Kemenhan, kemudian ada Polri, Badan Gizi Nasional, Kejagung, Mahkamah Agung, BIN, DPR RI, BPK, BPKP, BNN, KPK, MPR RI, MK, PPATK, hingga Kemenko Polhukam. Dari total pemangkasan anggaran 2025 sebesar 306,69 triliun, untuk anggaran kementerian dan lembaga akan dihemat 256,1 triliun. Dan transfer ke daerah dihemat hingga 50,59 triliun. Selanjutnya untuk item efisiensi transfer ke daerah terdiri atas kurang bayar bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, serta dana desa. Demikian pemirsa informasi terkait langkah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun 2025. Kembali ke rekan saya, Tasya Liutmila. Terima kasih Ayu Pratiwi untuk pemaparan infografisnya. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Bara terlebih dahulu ya. Mas Bara, kalau dari catatan Selyos, apa sebenarnya yang jadi catatan inefisiensi anggaran selama ini? Jadi yang jadi catatan ini sebenarnya ya dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini, yang ingin diimajinasikan oleh pemerintahan ini adalah semua anak itu ya tidak melihat latar belakangnya itu mendapatkan makan bergizi gratis semuanya. Harusnya tidak seperti itu ya? Kita lihat, gimana? Harusnya tidak semua anak harus mendapatkan makan bergizi gratis. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita melihat anggaran, tidak mungkin kita itu bisa mendanai semuanya. Setiap hari itu, kalau kata Kepala Badan Gizi Nasional itu, 1,2 T setiap hari. Oke. Nggak mungkin seperti itu. Kita harus melihat prioritas juga. Di sini ada orang-orang yang lebih membutuhkan, dan seharusnya kita itu mentargetkan orang-orang yang lebih membutuhkan ini. Misalnya kalau dia itu tinggal di keluarga yang malnutrisi, atau yang kedua dia juga tinggal di daerah yang tertinggal. Nah, kita harus memfokuskan kepada masyarakat yang di dalam kategori seperti itu. Nggak bisa kita memilih untuk membantu semuanya gitu. Karena ketika itu jadi inefisiensi, nanti bakal terjadi. Lah, kalau dia bisa, kalau anaknya ini misalnya dia datang dari keluarga menengah ke atas gitu, kalau dia nggak doyan, dia bakal cari makanan lain. Jadi ini sebenarnya malah menjadi inefisiensi sendiri begitu. Tambahan lagi, dari sisa anggaran ini, dari 259 T ini, ada beberapa subsidi juga yang bisa menjadi pengganti. Misalnya ada 10,16 juta keluarga itu bisa mendapatkan bantuan PKH. 18,89 juta siswa bisa mendapatkan beasiswa PIP. Bisa juga dijadikan subsidi UKT untuk 1,04 juta mahasiswa. Bisa juga dijadikan subsidi pupuk bagi 9,98 juta petani. Dan tentu ini menjadi angka yang mungkin ini bisa lebih beneficial daripada makan yang bergizi yang tidak efisien, begitu. Oke, baik. Penghematan ini kan juga kemudian diprediksi akan berimbas ya pada penyedia barang dan jasa bagi pemerintah yang diperkirakan juga akan terdampak. Nah, dari catatan Selyos akan seperti apa kira-kira dampaknya terhadap para penyedia barang dan jasa yang biasanya kemudian mensuplai pemerintah? Nah, kalau yang saya lihat ini ya, dampak pemangkasan anggaran ini ya, ini bakal bisa menjadi setidaknya ada 3 efek. Pertama tadi sudah dibilang dari penyalur jasa ini. Nah, kalau kita lihat sekarang LPG ini sedang langka gitu. Nah, ketika subsidi ini dipotong, dipangkas, nah yang bisa terjadi ini adalah pertama itu ada kelangkaan. Jadi para distributor ini bakal cenderung untuk
karena tidak ada dijamin bahwa subsidi ini berkelanjutan, mereka akan cenderung untuk hoarding ya, untuk menyimpan barang gitu. Terus setidaknya yang kedua itu juga bisa terlihat itu kemarin Januari terjadi itu ada deflasi. Deflasi ini terjadi karena subsidi menurun, pekerja-pekerja di sektor publik dan masyarakat ini pengeluarannya ini akan cenderung menurun juga karena mereka bakal memotong spending mereka gitu. Yang ketiga itu nggak cuma deflasi, cuman ini juga berbalik dengan investasi. Jadi investor pun juga takut untuk menginvestasikan. Soalnya pemerintah aja nggak mau ngasih duit, nggak mau memberikan subsidi, apalagi kita. Ini menjadi resiko yang besar gitu bagi para investor ke depannya. Kalau seperti yang saya lihat seperti itu. Oke, baik, saya ke Mas Ahmad sekarang. Mas Ahmad nih, kalau kemudian catatannya memang terdengar sedikit mengkhawatirkan, memang sama seperti narasi yang kita baca di sosial media, masyarakat kemudian wajar untuk was-was dengan apa yang akan dilakukan dengan penghematan yang begitu besar, dan apakah imbas dari atau pengalihan dari penghematan itu akan benar-benar efektif berguna buat masyarakat. Lalu apa dong kemudian jadinya catatan bagi pemerintah agar penghematan yang sebegitu besar itu kemudian bisa benar-benar efektif? Iya, menurut saya begini, efisiensi yang disampaikan melalui Inpres Pak Prabowo itu ternyata tidak tepat waktu ya. Kenapa? Di samping tadi nomenklatur belanja kita masih belum berpihak kepada layanan publik, ini juga kita mendapatkan satu berita yang sangat menghebohkan, di mana Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan itu kan ditersangkakan atas kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung. Terlepas dari bersalah atau tidak, tetapi ini sudah membuat program efisiensi jadi pincang. Iya. Keep in mind bahwa Dirjen Anggaran inilah yang mengatur bagaimana istilahnya efisiensi ini dilakukan di level kementerian. Sementara sekarang diisi PLT-nya pun belum ada, saya dapat kabar. Jadi istilahnya narasinya besar, tetapi tidak disertai dengan kemampuan teknis di level birokrat begitu. Dan saya kira ini wajar kalau seandainya sudah ada narasi-narasi yang mengatakan ini akan dipending terlebih dahulu, diserahkan kepada Kementerian Keuangan, nanti Kementerian Keuangan yang akan merapikan lagi. Dan saya kira itu yang logis. Jadi saya berharap memang ini efisiensi yang saat ini narasinya besar tapi dikemas secara terburu-buru sebaiknya dihindarkan saat ini ya, karena masyarakat terutama birokrasi juga masih belum siap, nomenklaturnya juga belum memadai, ini dirapikan dulu lah. Jadi jangan terburu-buru lah begitu. Dan kita ingat kalau yang namanya terburu-buru kan tidak baik. Itu ada pepatah terburu-buru itu dari setan begitu. Jadi dirapikan dulu supaya efisiensinya itu sesuai dengan harapan Pak Prabowo sendiri, yaitu berpihak untuk rakyat. Gitu. Oke, baik. Saya ingin sedikit merinci, mungkin masuk ke agak detail tentang apa yang terjadi sejak wacana anggaran penghematan anggaran ini kemudian bergulir. Ada dari Kementerian PU yang mengaku ada 21 proyek infrastrukturnya tertunda, kemudian termasuk ini IKN juga rencananya akan diblokir. Kemudian MK pagu awalnya 611,4 M, kemudian dengan efisiensi sebesar 226,1 M, dampaknya kira-kira hanya akan mampu menggaji pegawai sampai bulan Mei 2025. Komisi Yudisial mengaku tidak bisa menggelar seleksi hakim. LPSK mengaku harus menolak permohonan bantuan perlindungan keluarga dan korban. Nah, ini kemudian kalau dampak-dampak seperti ini tidak segera dijawab oleh pemerintah, apa kira-kira dampak terburuknya, Mas Ahmad? Pertama, kredibilitas pemerintah di mata rakyat akan binasa lah ya, begitu. Dalam arti akan layu lah. Beda dengan survei sebelumnya, 100 hari pemerintahan 80% puas, ini pasti akan diisi dengan banyak ketidakpuasan. Anda bisa bayangkan gaji pegawai hanya sampai bulan Mei misalkan, atau satu institusi tidak bisa menyelenggarakan tupoksinya, yaitu memilih hakim agung karena nggak ada dananya. Dan saya kira inilah dampak kalau melakukan efisiensi secara serampangan gitu loh. Hanya dipotong langsung belanja barang, belanja modal tanpa melihat komponen detailnya. Dan saya kira ini kesalahan fatal ya yang dilakukan dengan melakukan efisiensi seperti itu.
Sebetulnya kita punya harapan besar ya Mbak Tasya ya, Iya. dengan anggaran di PU. Kita tahu PU ini banyak dimanjakan dalam 10 tahun terakhir. Kami menghitung dalam komposisi kategorian itu adalah Bina Marga adalah komponen yang paling banyak dibiayai oleh PU selama 10 tahun terakhir. Di dalam Bina Marga itu ada meskipun ada pemeliharaan jalan, tetapi komponen terbesarnya adalah kontribusi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek jalan tol yang berbayar. Dan saya kira ketika saya mendengarkan kabar efisiensi itu dilakukan, saya termasuk orang yang senang. Karena apa? Ini yang sebetulnya salah arah, kita membiayai pakai uang rakyat untuk investasi yang sifatnya sebetulnya bisa pendekatan bisnis to bisnis. Kenapa sih pakai uang rakyat di situ? Iya. Nah ini yang kemudian saya sih tadinya berharap ini tetap dilanjutkan, termasuk IKN ya, anggaran IKN ini sudah diblokir, ini bagus. Dan menurut saya di tahun-tahun ke depan tidak perlu lagi menggunakan APBN untuk IKN karena sudah ada 72 triliun di situ dan sampai hari ini sejak tahun 2022 ya, dan sampai hari ini kita belum mendapatkan return apapun sebagai bangsa. Belum dipakai, ASN mundur, ya hanya dipakai oleh siapa? Ya oleh mungkin binatang-binatang yang ada di sana begitu. Oke, tapi Dan kalau kemudian diblokir, dihentikan pembangunannya, bagaimana dengan bangunan-bangunan yang sudah memang dibangun di sana? Akankah kemudian dibiarkan terbengkalai dan rusak dan investasinya akan benar-benar hilang begitu saja? Ya tidak, kita kan melihat dengan rencana IKN ini bahwa APBN itu hanya 20% loh Mbak. Sisanya adalah KPBU. Artinya ketika APBN dihentikan bukan berarti IKN tidak jalan. Oke. Inilah tugasnya Kepala Otorita IKN untuk mengundang investor yang katanya ngantri itu loh, kata Presiden terdahulu. Inilah dibuktikan gitu loh. Sekaranglah saatnya 2025 sampai 2029 sektor swasta untuk masuk dan kemudian mengembangkan IKN dengan konsep awalnya. Kalau seandainya dievaluasi tidak layak, ya sebaiknya dirubah. Jangan lagi sebagai ibu kota negara. Oke. Tadi Pak Prabowo di awal mengatakan ibu kota politik saja. Ya saya mengatakan ibu kota politik juga jangan nggak siap gitu. Jadi sebaiknya ini mungkin kota pariwisata atau kota ramah lingkungan, kota untuk kesehatan. Hanya sebatas itu saja. Oke, baik. Mas Bara, bicara soal PHK. PHK ini kan tidak hanya PHK saja ya. Ada mungkin sebenarnya di atas kertas kalau melakukan PHK kan ada pesangon juga. Nah ini bukankah kemudian menjadi biaya tambahan ketika melakukan penghematan anggaran? Lagi-lagi Tadi sudah dibilang ya bahwa memang sekarang ada isu pertama tukin dosen, itu juga di UGM sendiri tadi barusan aja demo tentang tunjangan kinerja dosen ini. Nah ini ada juga bisa dibiayai melalui budget cut dari pemangkasan APBN yang dilakukan. Tetapi lagi-lagi kalau begitu, kalau dia didanai melalui honorarium, kan dia tidak punya kontrak kerja itu, dan itu tidak mendapatkan pesangon, tentu saja begitu. Tidak akan ada pesangon. Oke, saya ingin bergeser sedikit tentang bagaimana dampak penghematan ini terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%. Target pertumbuhannya kan besar. Kemudian ini yang dilakukan di awal masa pemerintahan adalah kemudian melakukan penghematan besar-besaran. Kira-kira bagaimana imbasnya atau hitung-hitungannya bahwa ini akan berkontribusi terhadap target pertumbuhan 8%? Oke, tadi ada beberapa kementerian yang saya dengar namanya, pertama ada Kemendikdasmen, Kemenristek, itu jadi pendidikan, Kementerian Kesehatan juga, dan juga ada Kementerian PU. Nah, ketika ketika yang dipangkas ini adalah sektor-sektor publik tadi seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, ini dia memerlukan memiliki multiplier effect yang lebih dari satu, yang lebih besar, dan dia ini sangat bergantung pada pendanaan pemerintahan gitu. Dan menjadi sangat khawatir ya ketika pemerintahan ini menarik dukungan di sektor-sektor ini, dan justru ini mereka tidak akan tumbuh ekonominya, dan justru lagi-lagi investor kalau mau masuk juga akan memikir kembali karena menjadi rawan saat ini menjadi sektor yang esensial, tapi kok pemerintah tidak mau mendukung begitu. Baik, Mas Bara mungkin bisa justru menghambat gitu. Oke, Mas Bara mungkin bisa diberikan ilustrasi sederhana secara umum ketika sektor-sektor yang tadi Anda katakan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dalam jangka panjangnya akan seperti apa sih ketika dilakukan penghematan?
Jadi dalam jangka panjangnya ya penghematan anggaran ini walaupun jadi dalam jangka panjangnya ya dengan kita memotong dalam sektor pendidikan kesehatan ini bakal memiliki pengaruh dari infrastruktur kesehatan dan pendidikan kita ini bakal berturun kualitasnya di dalam jangka pendek dan tentu nanti kita beberapa tahun ke depan ini tidak bakal memiliki tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi yang bisa lebih tinggi gitu nilainya gitu. Jadi di sini kita pendidikan hanya digunakan untuk menciptakan pekerja yang upahnya itu murah gitu. Jadi bukan pendidikan yang berkualitas, bukan menjadi SDM yang berkualitas, tetapi kita ini cuma menjadi upah murah untuk bisnis dan untuk pemerintahan. Begitu sepertinya. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, ada pernyataan dari Presiden yang meminta Kementerian Keuangan untuk merekonstruksi efisiensi anggaran. Seberapa optimistis Anda dengan pernyataan ini bahwa kemudian pemerintah akan benar-benar, kalau tadi Anda mengatakan jangan terburu-buru, tapi sekarang akan cukup hati-hati dan menghitung ulang mana yang kemudian harus diefisienkan dan mana yang tidak? Ya, saya kira ini adalah satu reaksi Pak Prabowo mendapatkan penolakan dari kalangan ASN sendiri ya. Dan saya kira Pak Prabowo orang yang responsif dan dia kembalikan kepada Menteri Keuangan selaku ya kementerian yang memang mengerti mengenai persoalan anggaran. Dan saya kira di dalam Kementerian Keuangan harus juga disisipkan terkait mengenai kinerja dari kementerian itu ya. Jadi kita ini masih belum berani mengembangkan yang namanya performance based budgeting, di mana setiap kementerian itu ditagih kinerjanya. Setiap kinerja itu di breakdown dan kemudian dibuat satuan biayanya. Kalau seandainya mereka tidak terpenuhi kinerja yang berkaitan dengan publik, maka harusnya mereka dikasih punishment. Sebaliknya apabila mereka bagus sekali dalam layanan publik tertentu, mereka harus dikasih reward untuk bidang tertentu itu. Dan saya kira ini harusnya begitu, sehingga ASN itu punya satu etos kerja yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang bekerja di non-private, yang di wilayah private maksud saya. Iya. Kalau sekarang kaitannya agak aneh nih, BKN juga mengatakan ASN bisa WFH, work from anywhere. Dan saya kira itu akan menambah daftar tanda kutip ya kinerja dari ASN kita yang kemarin-kemarin kita keluhkan ini terlalu besar ya. Sementara kalau dengan work dari rumah itu bisa saja mereka tidak bekerja dengan baik. Sehingga ini perlu pengawasan saya kira. Makanya ini adalah pilihan yang tepat menurut saya dengan mengembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dievaluasi kembali dan dilakukan efisiensi secara pelan-pelan. Oke, baik. Ada juga pernyataan soal ada raja kecil yang melawan. Kita bergeser sedikit terhadap statement Prabowo yang mengatakan ada raja kecil. Nah, dengan sistem pemerintahan yang saat ini ya, kita di atas kertas kan masih sistem otonomi daerah ya Mas Ahmad. Seberapa mungkin sebenarnya para kepala daerah itu kemudian bebas untuk menentukan di mana mereka akan melakukan penghematan? Yang pertama, Pak Prabowo kan menuduh adanya raja kecil. Ini yang ngomong Presiden loh. Presiden tuh punya power yang begitu luar biasa berdasarkan konstitusi kita. Ya ungkap saja raja kecilnya. Pak Prabowo punya BIN, ya punya juga audit BPK, BPKP. Teliti siapa yang dimaksudkan raja kecil. Saya kira ini bukan ranahnya untuk menebak-nebak ya Mbak Tasya ya. Raja kecilnya siapa ini? Ya apakah kepala daerah atau sebagainya. Tapi saya kira ini siapa yang tidak sesuai dengan aturan, bungkak saja ya. Sehingga kita nggak menebak-nebak. Nah, yang tadi Mbak Tasya katakan mengenai dana daerah. Nah, ini menarik bahwa dana yang direncanakan diefisiensikan itu kan adalah dana anggaran DAK yang 50,59 triliun. Dan dana itu sebetulnya adalah dana intinya pembangunan di daerah. Kalau kita tahu struktur DAU itu habis untuk belanja pegawai ASN di daerah loh, Pak.
Sementara rakyat desa di daerah yang bukan ASN itu mendapatkan kuenya itu dari DAK. Nah, sementara DAK ini dipotong, berarti dalam 2025 ini pemerintah hanya memikirkan ASN di daerah tapi tidak memikirkan rakyatnya. Dan ini menurut saya sangat berbahaya kalau polanya seperti itu. Makanya ini kan tadi polanya langsung aja potong serampangan. Padahal dilihat dulu loh, mana yang kaitannya sama kepentingan di daerah, dan itu nggak boleh diabaikan, dipotong begitu saja. Oke, kalau Mas Bara, apa catatan dari skema belanja pemerintah pusat dan daerah selama ini? Jadi kalau di Celos ini kita ini memiliki satu prinsip, yaitu adalah fiscal justice. Fiscal justice ini adalah bukan hanya tentang menyeimbangkan anggaran, tetapi juga tentang anggaran yang tersasar gitu. Jadi ketika kita ngomong tentang bantuan seperti program MBG ini, kita juga harus melihat apakah memang yang mendapatkan ini adalah yang dari golongan yang memang membutuhkannya, atau ini cuman ambisi besar dari pemerintah untuk menjadi penyelamat dari semuanya begitu. Oke, kalau catatan Selio sendiri, MBG yang selama ini berjalan, yang saat ini sedang berjalan, daerah-daerah mana saja yang kemudian dianggap sebenarnya menjadi inefisiensi? Sebenarnya kalau ya, daerah yang menjadi inefisiensi itu ada keputusan presiden ya yang menentukan mana daerah yang selama ini tertinggal. Ada juga database dari Kementerian Desa dan PDTT, itu juga tentang kalau tidak salah itu sekitar 5.000 desa tertinggal. Nah, ini kan ada database-database yang bisa digunakan untuk mengefisiensikan program MBG ini di mana saja baiknya gitu. Tapi sayangnya pemerintah di sini tidak menggunakan informasi-informasi ini, padahal mereka punya dan lebih mudah untuk mengakses itu untuk pemerintah. Kita di lembaga riset ini lebih susah untuk mengakses data-data itu. Nah, sayangnya mereka tidak menggunakan hal-hal ini untuk membuat program yang lebih tersasar, yang lebih efisien begitu. Oke, kalau kemudian bicara soal hubungan antara efisiensi anggaran dengan laju inflasi, apakah kemudian efisiensi anggaran ini bisa serta-merta menekan laju inflasi menurut Anda? Justru untuk kondisi sekarang ini bisa malah justru sampai deflasi. Tadi sudah seperti yang saya bilang tadi, kalau subsidi ini banyak dipotong, daya beli masyarakat akan turun. Habis itu mereka takut untuk mengeluarkan uang. Yang bakal dipotong ini sektor-sektor yang dianggap kurang prioritas, misalnya hiburan gitu, pariwisata, dan mungkin sektor yang lebih artistik seperti itu bakal berkurang uang yang dikeluarkan dalam sektor-sektor seperti itu. Nah, ini akan sangat bahaya ketika hal ini terjadi. Kalau ekonominya ini sedang tidak baik-baik saja gitu, kenapa dipotong subsidi ini? Nah, kalau ketika ekonominya sedang bagus, sedang berjalan, sedang stabil, dan dilakukan secara perlahan, tidak ada alasannya untuk tidak melakukan anggaran ini. Tetapi pertanyaan sekarang, apakah ini sudah dikomunikasikan secara baik ke dalam masyarakat? Ketika kemarin ini ada isu naik PPN 12% dan ternyata masyarakat tidak siap. Tapi sekarang mereka memaksakan untuk melakukan efisiensi anggaran. Jadi perlu dipertanyakan lagi, apakah masyarakat kita siap? Apakah ekonomi kita siap? Seperti itu. Oke, lagi-lagi kembali ke komunikasi pemerintah terhadap bagaimana mereka melakukan penghematan ya. Oke, saya bergeser lagi ke Mas Ahmad. Kalau bicara soal dunia usaha, bagaimana kira-kira dunia usaha akan terdampak dari penghematan yang dilakukan oleh pemerintah? Mas Ahmad, mohon maaf, audionya tidak terdengar. Ya, jadi kita ingin luruskan ya, yang dimaksudkan dalam impresnya Pak Prabowo itu adalah efisiensi yang bukan berarti mengurangi belanja negara. Iya. Kita tahu bahwa belanja negara ini sudah ada undang-undang APBN-nya. Kalau Pak Prabowo ingin mengurangi belanja negara, dia harus ke DPR untuk mengubah undang APBN-nya. Nah, efisiensi ini kan dilakukan untuk mengalihkan kepada mata anggaran lain, nomenklatur lain, yang itu belum dijelaskan apa. Iya. Dan saya kira
Kalau kaitannya sama spending dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebetulnya tidak berdampak apapun karena itu akan terus di spending. Dampaknya hanya pada belanjanya jadi berkualitas atau tidak. Kalau belanjanya berkualitas dia akan menciptakan multiplier efek ekonomi. Mungkin investasi akan meningkat, kemudian ekspor dan impor akan meningkat. Tapi yang jelas government spending dalam GDP tetap akan keluar sejumlah yang sama dengan Inpres nomor 1 ini. Nah, yang kita tuntut adalah sebagai ekonom dan juga sebagai akademisi, kita ingin belanjanya pemerintah itu yang berkualitas. Kita sudah berdarah-darah tadi. Kalau kemudian hanya dibelanjakan untuk MBG, mohon maaf, ini kementerian-kementerian yang dipotong anggarannya juga nggak berkenan gitu loh. Mereka akan menimbulkan kecemburuan terhadap program ini. Loh kok mereka menderita AC-nya dimatikan, nah begitu ya, tenaga honorer dikurangin, tapi hanya untuk memberikan tambahan kepada BGN, Badan Gizi Nasional. Tentu ini akan menimbulkan kecemburuan di dalam institusi kelembagaan itu sendiri. Makanya itu PR berat untuk bagaimana membelanjakannya berkualitas. Saya harus potong dulu sejenak karena kita harus jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Saya ke Mas Bara. Sekarang Mas Bara, Selyos pernah mengusulkan bahwa efisiensi anggaran itu kemudian bisa digunakan untuk prioritas program lain. Apa saja itu? Tadi yang sudah saya sampaikan ini ada beberapa program yang bisa digunakan. Pangkasan anggaran yang bisa digunakan. Tadi pertama ada penambahan 10,16 juta keluarga yang mendapatkan bantuan PKH, 18,89 juta siswa bisa mendapatkan bantuan beasiswa BIP, subsidi UKT bagi 1,04 juta mahasiswa, subsidi pupuk bagi 9,98 juta petani, dan 3,01 juta rumah tangga bisa mendapatkan BLT desa. Jadi banyak sekali. Yang pasti tidak semuanya bakal terrealisasikan. Tentu harus kita pilih-pilih lagi menurut prioritas yang mana yang paling menguntungkan, dan itu memerlukan analisis selanjutnya seperti itu. Jadi potensinya banyak sekali sebenarnya. Baik, kalau tadi kita sama-sama sepakat bahwa ketika ini dikembalikan ke Kementerian Keuangan akan dilakukan rekonstruksi lagi, dari mana sebenarnya pemerintah seharusnya bisa mencari alternatif penghematan agar kemudian penghematan yang dilakukan tidak akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat? Ada beberapa yang kami usulkan, itu ada beberapa. Pertama itu ada dari IKN tentu, tapi sekarang IKN pun tidak mendapatkan tidak dilanjutkan. Terus ada beberapa opsi lagi, jadi ada pajak untuk orang yang sangat kaya gitu, jadi top 1%, jadi ada pajak progres untuk mereka. Bisa juga kita melakukan mengaplikasikan carbon tax gitu, jadi pajak untuk dari penghasilan karbon gitu. Jadi ada beberapa opsi yang bisa digunakan untuk mendapatkan penambahan tambahan gitu, selain pemangkasan gitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, catatan apa yang kemudian harus jadi perhatian pemerintah ketika mau merekonstruksi ulang besaran anggaran yang akan dihemat? Dari mana kemudian ini akan dilakukan penghematan agar kemudian kita tidak menyaksikan lagi ada komplain-komplain dari para ASN yang harus bekerja dengan AC mati, listrik mati, kemudian PHK, tetapi di saat yang bersamaan kita menyaksikan ada staf sus baru. Ya, yang pertama ya pemerintah harus konsisten dengan narasi bahwa efisiensi ini adalah untuk rakyat. Anggaran yang diefisiensikan ini akan dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, baik itu yang sifatnya adalah sosial ataupun yang sifatnya investasi masa depan. Dan menurut saya narasi ini rusak hari ini atau kemarin, saya kira kemarin rusak karena ada pemilihan anggota staf sus itu, di mana banyak yang di PHK, tapi ini kemudian ada orang yang diangkat dan pengangkatannya itu di saat yang tidak tepat begitu.
Dan saya kira kita berharap Kementerian Keuangan itu mengubah ya gaya menuliskan nomenklaturnya dari hanya 3 tadi, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, itu menjadi belanja yang sifatnya adalah kuartil yang berpihak atau melayani publik, itu yang pertama, dan seterusnya yang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik. Kalau saya lihat tadi rapat dari salah satu kementerian ya dengan DPR, itu masih itu menggunakan pola belanja pegawai, di situ disebutkan di kolom kanannya dipangkas 0%. Artinya seolah-olah pegawainya nggak dipangkas, iya pegawai yang ASN, tapi pegawai yang honorer jadi 0. Kemudian ada belanja barang dipotong 30%, belanja modal dipotong 70%. Nah saya kira deskripsi seperti itu tidak memberikan banyak manfaat buat layanan publik. Dan saatnya lah Kementerian Keuangan ini juga harus berani mereformasi. Kalau seandainya memang pengkategoriannya sudah tidak bermanfaat lagi, sudah tidak gamblang lagi menjelaskan layanan publik, sebaiknya diubah dengan yang lebih baik. Tadi kami sudah mengusulkan seperti itu tadi. Kita sih berharap efisiensi ini ujung-ujungnya adalah menghilangkan obesitas atau lemak-lemak dalam tubuh yang tidak bermanfaat, kemudian kita uraikan dan itu menjadi otot kembali. Dan otot ini tujuannya adalah bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk memberikan layanan publik yang sempurna, yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan itu saya kira di zamannya Pak Prabowo sangat mungkin dengan dukungan yang besar dari publik saat Pilpres kemarin dan juga dukungan dari DPR sangat besar, tinggal bagaimana mendrive-nya itu menjadi betul-betul kekuatan yang berubah gitu loh, yang bisa mengantarkan birokrasi kita ini semakin lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mas Ahmad, analogi yang cukup menarik, memangkas obesitas dan lemak menjadi otot. Mudah-mudahan seperti itu yang akan kita saksikan dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih Mas Ahmad dan Mas Bara untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Tasya. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.